Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat, yang terhormat narasumber yaitu Ibu Rida Gusnita SSI, dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan karyawati SMP Negeri 2 Rengat. Setelah bering salam, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita pada hari ini dapat hadir dalam acara yaitu diseminasi budaya positif. Setelah beri salam, kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti mendapatkan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali dengan acara pertama, yaitu sepatah kata dari Kepala SMP Negeri 2 Rengat, yaitu Ibu Yusnaini SPD. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir bersama-sama dalam acara kegiatan yaitu diseminasi budaya positif, yang mana ini adalah tugas aksi nyata dari Ibu Rida Gusnita SSI dalam mengikuti guru penggerak. Kemudian selawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati yang telah hadir pada hari ini di ruangan labor fisika kita ini. Pertama-tama saya sangat bangga karena di antara teman kita semua sudah ada yang telah mengikuti guru penggerak, di mana dari Ibu Rida Gusnita SSI nanti sesuai dengan moto guru penggerak itu sendiri, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Hari ini adalah merupakan program dari guru penggerak itu sendiri, yaitu aksi nyata dalam melaksanakan guru penggerak tadi, di mana mungkin pada modul 1.4, yaitu dengan judulnya budaya positif. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu semuanya dapat memahami dan mengambil pembelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rida Gusnita tadi. Karena budaya positif ini sendiri tentu merupakan budaya yang harus kita kembangkan di sekolah kita, karena bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan atau karakter peserta didik kita yang baik. Misalnya, contohnya kita mengadakan kesepakatan kelas nantinya, yang mana masing-masing sekelas itu akan menghargai kembali kerjasama yang akan diadakan di dalam kelasnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya tentang materi budaya positif tadi, ini akan disampaikan oleh Ibu Rida, dan kami sebagai pimpinan di sini sangat mengharapkan kerjasama yang baik, kemudian motivasi yang tinggi supaya Ibu Rida dapat menyelesaikan tahap demi tahap dalam acara kegiatan guru penggeraknya. Dan kita semua mari mendoakan semoga Ibu Rida sukses, sehat, dan sekolah kita tentunya makin maju ke depannya.
Ibu sangat mengharapkan setelah Ibu Rida ada lagi guru-guru yang akan mendaftarkan diri menjadi guru penggerak untuk masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya terhadap guru penggerak yang berada di sekolah kita ini. Selanjutnya kita masuki acara, yaitu pemateri daripada narasumber diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rida Gusnita SSI. Kepada Ibu disilakan. Sebelumnya mau ngasih pantun dulu untuk Bapak Ibu biar nggak terlalu tegang. Bangun pagi langsung sarapan, makan roti dengan selai coklat. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 2 Rengat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan labor fisika ini untuk sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi nantinya untuk sekolah kita dan untuk diri kita juga sendiri. Dan selawat dan salam kita perbanyak buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, karena dengan izin beliaulah saya bisa mengadakan acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama kita belajar dan saling berbagi nantinya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan mencoba untuk menyebarkan sebuah pemahaman yang mungkin saja ini juga baru saya dapatkan, atau mungkin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan, untuk saling mengingatkan saja. Dan saya di depan bukan berarti saya yang paling bisa, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik nanti. Tema kita pada hari ini adalah budaya positif. Budaya positif, mungkin sebelumnya budaya positif, dari kata itu apa kira-kira yang terbesit di pikiran Bapak Ibu dari kata-kata budaya positif? Positif itu yang baik, oke, ya, yang bisa dicontoh, yang bisa dicontoh dan bisa diteladani. Ada lagi budaya positif, ya Ibu? Membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, semuanya benar. Ada lagi? Ya Bu? Membiasakan pola pikir positif, ya, itu semuanya termasuk. Jadi semua pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah yang dapat meningkatkan kualitas dari anak itu sendiri atau diri kita sendiri juga, itu termasuk pada budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah tidak hanya kepada murid, tapi kepada guru dan juga kepala sekolah serta staf yang ada di sekolah. Baik, untuk selanjutnya nanti ada beberapa konsep inti yang akan coba saya berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Maaf itu salah tulis. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, yang keempat, selanjutnya yang kelima posisi kontrol restitusi. 6 ada keyakinan kelas seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Dan diantara yang 7 ini ada di modul 1.4 yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Dan semoga nanti kita bisa saling share juga pengalaman-pengalaman di sini. Pengalaman Bapak Ibu kan lebih luas ya, mungkin saya masih baru juga jadi guru daripada Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, selanjutnya di sini kita coba relax dulu sebentar. Sudah berpasangan semua ya Bapak Ibu? Sudah ada pasangan? Silakan dicari pasangannya dulu, yang dulu. Oke, sekarang tugasnya adalah salah satu dari Bapak Ibu nanti itu mengepalkan tangan. Dikepalkan tangan. Kemudian tugas teman yang di sebelahnya, bagaimana caranya kepalan tangan ini bisa dibuka oleh temannya. Dan ingat, di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting. Dan rasanya itu nggak perlu orang lain tahu gitu. Nah, teman yang sebelahnya lagi tugasnya bagaimana cara membukanya. Mau dirayu, mau dikasih uang, atau dibujuk, dipaksa, ya boleh juga. Silakan dilakukan dalam waktu 30 detik. Silakan ya. Oke. Ayo, sekarang siapa dulu yang mengepalkan tangannya? Ya, bisa jadi digelitik atau dipaksa atau dimarahi ya. Jadi dipaksa. Ayo, atau dibujuk. Bukan. Ayo, kita sama dulu kita buka. Nah, sekarang gantian. Yang tadi membuka, yang mengepalkan, sekarang dia berusaha membuka kepalan tangan temannya. Nah, Bapak Ibu, gantian. Yang tadi membuka, sekarang dia mengepalkan dan dibujuk ya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Yang tadi berhasil membuka. Ada? Siapa tadi Bu? Yang berhasil membuka. Tangannya dibuka, kepalanya tadi ya. Dibuka. Yang berhasil membuka tangan temannya ada? Yang bukan, yang tangannya dibuka sama temannya. Yang berhasil. Ada yang berhasil ya. Yang berhasil dibuka berarti Bu ya. Oh gitu. Berhenti dulu baru dibuka. Nah, alasannya dibuka. Kira-kira apa alasannya mau membuka Ibu? Tuh, karena berteman, jadi mau buka ya. Ada yang berhasil juga. Alasannya kenapa mau dibuka Ibu? Berarti dengan tipu daya ya. Dengan tipu daya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Yang tidak mau membuka tangannya, ayo. Siapa? Yang tidak terbuka tadi kepalanya. Menjaga rahasia. Kenapa tak mau Ibu? Itu berdasarkan dari wujud ayuan atau? Oh. Berarti ada satu tujuan tertentu. Nah, yang ingin ditanyakan lagi sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol untuk membuka tangan tadi? Ya benar sekali. Yang punya kontrol membuka tangan tadi itu adalah orang yang punya kepalan tangan. Oke, lanjut. Nanti kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang terjadi tadi. Kita berilusi bahwa sebenarnya guru loh yang mengontrol murid. Tidak, sebenarnya tidak. Yang mengontrol murid diri murid itu sendiri, bukan gurunya. Contohnya seperti tadi kan, kepalan tangan. Diibaratkan kepalan tangan tadi itu adalah murid. Yang suruh membuka tadi itu adalah gurunya. Berarti yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri, dari motivasi dirinya sendiri, dari instruksi dari dia sendiri. Kalau dia mau, dari berdasarkan bujukan tadi atau ada rayuan,
dikritik, mungkin kan ada ibu-ibu, tapi itu intinya dari muridnya, bukan gurunya yang mengontrol muridnya tersebut. Itu ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat atau efektif. Nah, contohnya tadi penguatan positif ini contohnya adalah bujukan. Dasarkan bujukan katanya. Tadi sudah dibujuk karena pengen ini ya diminta tolonglah buka misalnya kan, lakukanlah. Tapi kalau seandainya yang punya kepala tadi nggak mau buka kan nggak bisa juga. Intinya yang penguatan bujukan itu tidak efektif juga, tidak bermanfaat. Palingan cuma sebentar, nanti satu di kepala nih karena sudah terbuka. Memang berhasil, tapi hanya sebentar, tidak lama. Jadi ilusinya di sini, miskonsepsinya penguatan bujukan itu sebenarnya tidak efektif juga. Nah, yang kedua, yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah satu hal yang mungkin saya sendiri secara pribadi sewaktu sebelum ikut guru penggerak ini melakukan hal itu. Contohnya, misalnya anak ini membuat sebuah masalah. Sering saya pribadi memberitahu kepada anak, kamu nggak kasihan ya sama orang tua kamu, misalnya seperti itu. Ternyata itu tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Membuat dia merasa bersalah itu tidak boleh. Jadi membuat merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter dia, karena akan menurunkan jati diri dia atau percaya diri dia, gitu. Dia buat dia jadi down. Dan ternyata itu juga salah yang saya lakukan selama ini, gitu. Kemudian lanjut, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan lebih besar, anak-anak itu kan masih kecil. Kita yang berhak menentukan ini anaknya mau kemana misalnya gitu. Nah, sebenarnya kita guru itu hampir sama seperti petani. Kenapa? Petani dari bibit jagung nanti ditanam di tanah, apakah jagung itu bisa berubah menjadi kacang? Tidak ya, pasti akan menjadi jagung. Tugas si petani apa? Menyiram, memupuknya, mencabut rumput-rumput. Nanti setelah itu barulah bisa memanen hasilnya. Nah, kita guru juga seperti itu. Sekolah itu adalah lahan tanah kita. Kalau seandainya anak itu karakternya seperti ini, kita tidak bisa merubah karena sudah ada jati dirinya di situ, gitu. Seperti jagung nggak bisa kita rubah jadi kacang. Tapi tugas kita bagaimana kita menjaga dia, merawatnya, membimbing dia agar dia bisa berkembang sesuai dengan potensi dia tadi sebagai seorang siswa. Itu salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita harus sesuai dengan kodrat anak. Jadi kodrat anak dan kodrat zaman. Kalau anaknya yang nggak bisa ya nggak usah dipaksain gitu kan. Ada cara yang lain, mungkin dia potensinya kalau dia suka seni ya arahkan ke sana. Tapi kita tidak bisa memaksakan dia harus suka matematika misalnya gitu. Cuman kita bisa memberikan pupuknya ya, seperti kalau tadi kan memberikan dia wadah untuk bisa berkembang. Baik, nah ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sudah diteliti oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Misalnya kebutuhannya Bu Kartini dengan Bu Jam kan, itu nggak sama, pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal itu sama, atau setiap orang itu punya gambaran tujuan yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dia punya cita-cita yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Hal ini tidak bisa kita lakukan. Tapi menurut teori kontrol, yang seharusnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita
tapi kita memahami pandangan orang. Itu yang perlu kita rubah gitu, paradigmanya. Yang keempat, perilaku buruk itu dilihat adalah sebuah kesalahan. Mungkin sering kita lakukan, oh anak ini mungkin saya pribadi ya Bu, dia malas misalnya, doger kali lah anak nih, misalnya gitu. Paling sering saya lakukan gitu, bilang seperti itu. Tapi sebenarnya menurut teori counter, semua perilaku dia itu punya tujuan. Karena melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Contoh, anaknya ada yang merokok, kita ada yang merokok di kantin. Dia punya tujuan. Bisa jadi tujuannya yang pertama dia ingin tahu, apa sih rasanya rokok tuh misalnya. Atau ingin punya teman yang banyak, karena kalau merokok temannya ada yang mungkin memusuhkan dia kalau tidak merokok. Atau yang ketiga, dia butuh perhatian. Dia butuh perhatian karena di rumah juga nggak ada perhatian dari orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang selanjutnya, stimulus respon mengatakan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain. Orang lain hanya memberikan masukan-masukan, kita yang bisa merubah. Seperti pepatah bilang, kalau ingin berubah ya dari diri dulu kita sendiri, nggak bisa dari orang lain. Kemudian selanjutnya, kita bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol diri orang lain itu diri sendiri. Kembali kepada ke atas lagi. Dan yang selanjutnya yaitu menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini sudah dibujuk-bujuk ya. Ayolah nak, kamu belajarnya rajin, yang ini. Kemudian kau tidak usah lah datang terlambat, dibujuk, dirayu. Tapi pada saat sudah bujukan yang tidak berlaku, besoknya dipaksa lagi kan. Kalau besok tak datang juga, awas ya, misalnya kan dipaksa kan. Ada pemaksaan terhadap anak. Nah, kita maunya ada dari diri anak itu sendiri, nilai-nilai keyakinan dari anak itu sendiri untuk melakukannya, bukan berdasarkan pemaksaan. Nah, di sini ada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ajak dia bersama-sama membuat pilihan-pilihan baru agar dia tidak melakukan lagi hal-hal yang sudah salah tadi. Jadi dengan cara itu dia menyadari sebenarnya nilai-nilai yang dia tuju itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, modal berpikir itu adalah menang atau kalah. Jadi masih ada yang kalah, ada menangnya, ada yang kalah. Kalau menurut teori kontrol tidak, yang ada itu hanya menang dan menang. Ya, baik, lanjut. Nah, poin yang kedua tadi konsep intinya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya dia melakukan sesuatu itu bukan hanya karena sesuatu, tapi dari dirinya sendiri. Oh, kalau aku melakukan ini, nanti aku akan menjadi seperti apa ya? Gitu. Nilai ini kira-kira manfaatnya apa? Jadi disiplinnya itu datang dari dirinya, motivasi intrinsiknya. Dan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dia serta memberdayakan murid itu tanpa imbalan, penghargaan, ataupun ancaman. Nah, tadi sudah disinggung nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contohnya di sini ada beberapa organisasi yang sudah membuat nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang telah diluncurkan oleh Bapak Kementerian kita, yaitu Bapak Nadiem Karim, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi,
atau nilai kebajikan di sini yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kebinekaan tunggal global. Ketiga bergotong royong. 4 kreatif. 5 bernalar kritis. Ada mandiri. Dan keenamnya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan yang kita langsungkan terutama di kurikulum Merdeka. Dan yang sebelahnya itu lingkaran besar itu adalah sebuah organisasi Indonesia Heritage Foundation IHF dengan 9 kapilar karakter. Jadi ada 9 karakter yang ditekankannya di sini. Ini contoh nilai kebajikan universal institusi organisasi. Baik, selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini paling sering juga mungkin kita lakukan ya. Anak-anak mungkin dia datang pagi karena takut dihukum. Nanti kalau disuruh lari lah, tapi biarlah aku datang jam 7 aja lah daripada nanti disuruh lari misalnya. Atau disuruh bawa ini bawa itu, datang aja lah jam 7. Jadi dia menghindari hukuman atau tidak nyamannya dia dengan peraturan tadi. Jadi motivasinya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya motivasi dia belajar dengan rajin agar nanti orang tuanya memberi dia hadiah misalnya kan. Tapi seketika orang tuanya tidak memberi hadiah, dia sudah down lagi, tidak mau lagi belajar dengan giat karena tidak ada hadiahnya. Nah, jadi motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan saja. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah salah satu motivasi yang seharusnya ada pada diri kita sendiri dan juga kepada siswa. Kita melakukannya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, tapi karena kita tahu bahwa nilai-nilai itu sangat berguna bagi tubuh kita. Contoh, kita pakai masker. Tujuan kita pakai masker untuk apa, Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikannya. Kalau pakai masker biar nggak ketangkap sama Satpol PP misalnya, nah itu berarti bukan berdasarkan nyata, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu contohnya. Lanjut. Ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga-tiga ininya beda. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, bersifat satu arah. Kalau kita guru dengan murid hanya dari gurunya saja, muridnya nggak ada punya hak untuk memprotes atau apa, harus dilakukan. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Fisik itu misalnya tadi kayak lari lapangan, itu termasuk. Kalau psikis dari ucapan verbal, ucapan kita kepada anak, itu termasuk sebuah hukuman juga. Nah, konsekuensi di sini sudah terencana dan sudah disepakati. Seperti peraturan sekolah kita yang sudah ada. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Dan ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian sikap guru di sini hanya memonitor. Jadi kita memonitor di kegiatan dari peraturan sekolah itu terjalankan atau tidak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi merasa peraturan ini sangat memberatkan. Karena itu untuk menghindari ketidaknyamanan dia saja. Nah, yang terakhir restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar. Ada yang dengar sebelumnya restitusi? Sudah? Sudah pernah dengar? Ya. Ya, saya baru juga dengar ini restitusi. Sewaktu ikut guru penggerak ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita bisa lihat mana yang hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Ini ada beberapa kasus. Saya minta Bapak Ibu menyebutkan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang berpendapat konsekuensi?
Ya, betul ya. Itu adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, itu termasuk ke konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul ya, Bu Sinta. Karena ini sudah ini dia sudah diterencana. Tidak satu arah saja gitu. Jadi PJOK pelajarannya masih belajar. Kecuali kalau pelajaran matematika disuruh lari baru udah seperti itu. Lanjut. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu sebenarnya sebuah hukuman loh. Hukuman bagi anak. Kenapa? Alasannya penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena anak melakukannya hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Dia tidak termotivasi untuk melakukannya untuk mencapai sesuatu nilai-nilai yang dia yakini. Kalau nggak ada penghargaan, nggak akan dilakukan dia. Paling hanya berlaku dalam jangka waktu pendek saja. Jadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Maksudnya apa? Misalnya contoh kecil di kelas, kita berikan penghargaan bagi anak yang dapat menjawab pertanyaan kita kasih dia misalnya pulpen gitu kan. Nah nanti yang lain ada yang iri. Ibu tuh itu aja yang dikasih. Nah ada kayaknya dia akhirnya kena iri, temannya tadi jadinya dia nggak mau teman dengannya. Jadi merusak hubungan antar dia dan teman-temannya. Nah selanjutnya yang ketiga, mengurangi ketepatan. Karena ingin mencapai sebuah penghargaan, kadang anak-anak ini tidak terlalu fokus dengan yang akan dikerjakannya. Akhirnya yang dilakukannya itu tidak tepat. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukannya nanti. Daripada anak-anak yang melakukannya memang dari hati dia, tulus dari hati atau perasaannya. Yang keempat, menurunkan kualitas. Ini sama seperti yang di atas, karena tidak tepat akhirnya kualitasnya pun jadi turun. Dan yang kelima, mematikan kreativitas. Karena ingin cepat-cepat selesai, karena ingin dapat penghargaan, dia nggak kurang kreatif ya. Biar cepat selesai udah, anaknya coba. Ini kalau dalam matematika, saya ingin mendapatkan penghargaan ini misalnya kan, buru-buru mengerjakan, akhirnya itu sudah tidak tahu lagi nih apa yang mau dikerjakan. Jadi udah nggak ada kreatif lagi gitu, kurang kreatifnya. Yang keenam, menghukum. Jadi sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada anak itu termasuk hukuman karena anak-anak tidak memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi kita menghukum dia karena motivasi intrinsiknya itu tidak ada dalam dirinya. Makanya kita bilang di sini dia menghukum, kita menghukum dia. Dari segi penghargaan, motivasinya tidak muncul gitu. Dan itu dari pemikirannya. Selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Ya pasti, kita pasti akan bertahan hidup. Mau nggak mau, misalnya dari pangan, dari sandang, dari kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu sebenarnya pengen ada disayangi dan diterima oleh orang lain. Itu juga adalah sebuah kebutuhan kita. Yang keempat, penguasaan. Penguasaan ini, kita bisa menguasai sesuatu atau mempunyai kemampuan dalam melakukan sesuatu. Harus kita punya gitu. Penguasaan itu kebutuhan dasar kita itu, kita mempunyai sesuatu yang dapat untuk mencapai sebuah tujuan hidup kita misalnya. Misalnya kita sebagai guru, kita harus bisa seperti ini. Nah yang keempat, itu adalah kesenangan. Kita melakukan sesuatu karena merasa senang. Kemudian kebebasan, bebas dalam memilih apapun, tidak ada kontrak dari orang lain untuk mengintimidasi kita melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah di sini juga ada beberapa kasus. Saya minta lagi kepada ibu semuanya, kita coba mana kira-kira kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah saya bacakan kategorinya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan jadinya nggak seru. Nah, itu masuk kebutuhan apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu ini kebutuhan apa? Kita simpan dulu ya, disimpan dulu jawabannya, nanti kita lihat terakhir. Kemudian ada lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian ada, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, katanya di situ. Kira-kira apa yang perlu, kebutuhan dasar apa yang ada di situ? Aku bosan, masa belajarnya orang kayak gitu-gitu aja, cuma dengeran ibu gitu aja, katanya. Kebebasan, boleh disimpan dulu ya jawabannya. Ada lagi yang lain selain kebebasan? Ada? Oke, terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuk aku ke depan untuk lihatkan ke teman-teman, katanya gitu kan. Itu kira-kira masih mana? Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kesenangan, penguasaan. Hah? Nah, yang pertama tadi adalah kesenangan, yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan. Jadi diinginnya jangan kayak gitu-gitu aja, maunya yang lain gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah termasuk ke penguasaan. Ini kan belum menguasai betul, tapi ternyata gurunya sudah melakukan hal yang lain. Oke. Nah, konsep inti yang lain tentang budaya positif, ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. 4, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sebelum saya lemparkan kepada Bapak Ibu, kalau saya sendiri, saya pernah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman juga pernah, pemantau juga pernah. Kalau ibu-ibu gimana? Kira-kira posisinya di bagian apa nih? Yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ayo, yang penghukum ada di sini? Pernah? Kelima-limanya. Oke, mantap ya. Sebenarnya posisi ini pernah kita lakukan masih. Ya. Pernah ya. Jadi komplit ya, ada semuanya. Mantap. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 6 buah kasus cara kita menghadapi masalah pada anak. Kira-kira yang pertama, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini termasuk yang posisi kontrol yang mana? Tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada patuhi saya atau awas. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Penghukum. Ya. Manajer, penghukum. Yang penghukum, teman, pemantau atau pemantau? Disimpan dulu, nanti kita lihat. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai? Oke, ada teman, ada lagi yang lain? Selain teman ada? Manajer, boleh. Ada lagi? Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan? Itu sebagai apa? Ya, sebagai teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada yang manajer, ada yang memantau. Peraturannya apa? Nah, kalau ini apa? Kira-kira posisi kontrolnya di mana? Peraturannya apa? Pemantau. Oke, jawabannya ini ya. Nah, itu dia. Jadi yang pertama itu yang ini
membuat merasa bersalah. Jadi di sini kita membuat dia merasa bersalah karena sudah melakukan mengingat orang tuanya. Kalau penghukum, nah ini kan ada kata-kata patuh aturan saya, hanya satu pihak. Kalau manajer di sini kita bertanya dulu kepada dia, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini apa? Kita serahkan dulu kepada anak itu. Kemudian teman, nah ini kan kayak teman ya, ayolah bantulah bapak demi bapak ya, gitu kan. Kalau manajer di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahnya? Nah, sampai-sampai seperti yang di atas tadi. Kalau pemantau, peraturannya apa? Kita sudah punya peraturan, jadi kita tanya lagi, kita pantau lagi kepada anak. Peraturan yang sudah berlaku itu seperti apa? Nah, sebenarnya yang paling bagus yang mana ya Bapak Ibu? Yang mana ya antara 5 itu yang paling bagus? Yang harusnya kita lakukan sebagai manajer? Ya, seharusnya kita memposisikan diri di sini sebagai manajer. Karena kita menanyakan dulu, kita berkolaborasi sama anak. Kita langsung menanyakan keyakinan-keyakinan yang seharusnya dilakukan seperti apa. Jadi ada timbul dari diri dia bahwa dia melakukan itu seharusnya jangan seperti ini, seperti itu. Jadi diri dia dulu yang tahu, tidak kita kasih tahu duluan, tapi dia tahu dulu. Nanti baru setelah itu solusinya bukan kita juga yang memberitahu kepada anak, tapi anak itu yang beri. Misalnya kayak kemarin pernah saya lakukan pada anak kelas 9C, siapa namanya lupa, dia terlambat ke sekolah. Kemudian saya cobakan lah si restitusi, karena saya juga baru nyoba ya Bapak Ibu. Teorinya memang gampang, ternyata setelah saya lakukan ada asiknya, ada juga rasa sulitnya gitu. Waktu saya tanya kenapa kamu terlambat, saya terlambat bangun Bu katanya. Jam berapa sih? Jam 12. Terus kira-kira kamu sudah melakukan belum peraturan sekolah yang sudah dilakukan? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Belum Bu katanya. Ada termasuk di poin berapa tuh lupa. Kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki masalah ini? Saya gitu. Bisa. Apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki masalah ini? Saya tidak main game malam-malam lagi Bu katanya kan. Oh dia alasannya tadi kan main game, lupa saya bilang ke Bapak Ibu. Jadi alasannya dia main game akhirnya tertidur sampai jam 2 malam. Terus apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya akan hidupin waker apa namanya? Alarm di HP Bu biar cepat bangun. Terus apalagi yang lainnya? Mau minta bangunkan sama ibu atau bapak kan? Jadi besoknya yakin bisa melakukannya. Yakin Bu? Oke, besok ibu lihat ya, bisa gak ya, kayak gitu kan, dipancing dulu begitu. Setelah besoknya, 2 hari setelah itu, saya cek kembali di yang dibuat kita kemarin yang daftar, dan ternyata anak itu tidak ada terlambat lagi. Memang ada beberapa yang bisa kita lakukan, anak yang sudah langsung tahu bahwa dirinya salah, tapi ada juga mungkin anaknya yang memang sudah ya sudah tidak bisa tapi itu sebuah tantangan bagi kita kan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang petani tadi, kita rawat, akhirnya dia bisa menjadi tumbuh menjadi siswa yang punya karakter yang baik, dan itu memang sebuah PR yang sangat-sangat besar. Karena tidak hanya kita saja, tapi kalau di rumah tidak ada dukungan dari orang tua juga tidak bisa. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, ini ada namanya keyakinan kelas. Pertanyaan di sini, kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada pendapatnya? Kenapa dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Saya merasa keyakinan kelas itu lebih dominan. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu merupakan musyawarah kelas. Itulah persetujuan kelas mereka buat atas musyawarah mereka bersama. Baik, terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Ya, sebenarnya yang dibilang sama Ibu Kartini itu sudah mencakup ya. Jadi keyakinan kelas itu hasil kesepakatan di kelas. Jadi bukan kita saja sebagai wali kelas yang membuatnya, tapi ada kesepakatan yang dilakukan
dengan siswa-siswa yang ada di kelas. Kemudian beda keyakinan dengan peraturan kira-kira apa ya? Apa bedanya? Peraturan dari atas memang langsung dibuat. Kalau keyakinan kesepakatan. Nah, contoh lain, kita pakai helm nih, ya kan? Ada dua kemungkinan. Kita pakai helm itu buat apa? Menghindari ditilang polisi. Itu termasuk apa? Kalau menghindari ditilang oleh polisi termasuk ke peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kalau kita pakai helm untuk keselamatan, pintar-pintar ibu-ibu ini. Ya, jadi keyakinan itu sebenarnya ada timbul dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik dari kita untuk melakukannya bukan karena sesuatu yang harus dilakukan dari peraturan, tapi dari ya manfaatnya, nilai-nilainya yang bisa kita ambil di situ karena untuk keselamatan tadi. Nah, untuk kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas, jadi ada beberapa prosedur kita bisa lakukan. Mungkin kemarin saya sudah pernah melakukannya di kelas 7C, kemarin izin dengan Bu Neng Rosita ya di kelas 7C, sudah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang perlu nanti Bapak Ibu yang perlu melakukan, yang pertama kali mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak-anak nanti disuruh sendiri, dituliskan di kertas kecil, suruh dia buat sendiri apa yang perlu dilakukan. Saya kertas warna-warni itu kan Bapak Ibu kasihkan satu-satu. Buatkan, kamu tuliskan di situ apa yang kira-kira perlu kita buat. Setelah itu, yang kedua, kita catat semua yang dibuat oleh anak itu di depan papan tulis. Pertama ditempelkan dulu aja, ditempelkan. Setelah ditempel, baru semuanya nanti kita buat di papan tulis hasilnya seperti apa. Kalau ada paling kan ada yang sama, satu anak paling ada yang sama isinya, satu saja kita buat. Selanjutnya kita susun keyakinan kelas itu yang sudah ada. Contohnya gini, kita ganti kalimat-kalimat negatif. Contohnya kemarin pernah dilakukan, dilarang membuang sampah Bu, ada ditulisnya di situ, dilarang membuang sampah. Kita buat kata-katanya yang lebih bagus lagi. Mungkin guru bahasa Indonesia lebih paham ya. Jadi kalau dilarang kata negatif kan ya Bu ya. Jadi kita buat di situ membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita ganti kata-katanya dari negatif ke positif. Selanjutnya yang keempat, langkahnya kita tinggal lagi pendapat itu apakah sudah dicatat semua tadi yang punya anak tadi. Kalau ada yang belum, nanti takutnya tadi punya kami tadi catat di bumi, punya orang tuanya dicatat. Jadi semuanya harusnya bisa kita rangkum. Kalau bisa, satu poin itu mengandung beberapa makna yang diinginkan oleh teman-temannya. Misalnya ada yang bilang tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh mencoret papan tulis, meja gitu kan. Berarti kan kita bisa simpulkan menjaga fasilitas sekolah atau menjaga fasilitas kelas, kan udah masuk semuanya di situ. Jadi kita ringkas lagi dia. Selanjutnya yang kelima, kita setelah ditinjau ulang, disepakati, kemudian kita minta kepada anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas tadi. Bisa jadi dalam bentuk kertas, kita jelaskan lagi yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian anak-anak kita minta tanda tangannya. Jadi dia merasa, oh kita sudah buat kesepakatan bersama, kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang terakhir, setelah kita buat, kita tempelkan itu di kelas kita masing-masing. Jadi biar ingat, maka ada yang lupa nanti kan kalau dia melakukan kesalahan, kita bisa ingatkan kembali yang sudah dilakukan dia. Nah ini contoh keyakinan kelas yang bisa dilihat. Contohnya yang pertama selalu bersikap positif. Ada yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik. Nah kata-kata ini sebenarnya kan kalau anak-anak kan nggak mungkin berbuat kata-kata seperti ini. Nah ini tugas dari gurunya untuk istilahnya mengganti kalimatnya menjadi yang lebih bagus lagi dari negatif ke positif tadi. Sebelahnya juga ada setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Berbagai macam bentuk kata-katanya itu disepakati bersama dan gurunya yang menyimpulkannya. Nah ini kemarin kalau keyakinan kelas yang
pernah saya lakukan di kelas 7C dan itu sudah ditempel di kelasnya, dicetak dalam bentuk video. Kemudian di sini di bawah ini adalah tanda tangan dari siswa-siswinya tadi. Ini yang pertama membuat keyakinan kelas dulu di kertas yang warna-warni ini hasil tulisan anak-anaknya, Bu. Yang belah kiri, belah kanan. Setelah itu baru disepakati ditulis di sini di tengah-tengah kata-katanya kita rubah. Kalau ada yang kurang bagus kita kurang pas kita rubah. Kemudian baru kita cetak dalam bentuk seperti ini dan baru kita tanda tangani dengan siswa-siswi nantinya. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan ulik satu-satu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebelah kanan itu kata-kata yang bisa kita lontarkan ke anak ketika kita ingin melakukan segitiga restitusi. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya kita bilang pada anak berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi nanti dilanjutkan selanjutnya kamu harus perbaiki ya, misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan dulu. Dia kan sudah salah, kita stabilkan dulu identitas dia. Saya juga pernah melakukan seperti kesalahan ini, misalnya kita bilang kepada anak itu. Kemudian Bapak Ibu, misalnya Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita gunakan nanti ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya, ini yang validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu tindakan-tindakan kesalahan yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan oleh anak tadi. Dan yang terakhir, setelah kita memvalidasi, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat kepada anak tadi. Apa yang kita percaya sebagai apa yang kita percaya di kelas atau di dalam keluarga kita misalnya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ini yang sudah kita buat tadi kan Bapak Ibu, keyakinan tadi kita ulangi lagi kepada anak itu. Nilai-nilai keyakinan mana yang kira-kira yang sudah kita buat dan kamu langgar misalnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi dia ada muncul motivasi dari dirinya untuk bisa memperbaikinya. Ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan kemarin kepada anak kelas 7C. Tadi kami lesson lalu kami mengadakan begitu tampil mengenai asmaul itu. Jadi kami buka berbagai. Ini salah satu praktek, tapi benar itu melakukan kesalahannya dia keluar kelas tapi tak balik-balik ke dalam kelas. Ini bolos sampai jam akhir pelajaran berakhir. Nanti untuk modul 1.4 yang sudah dilakukan kita buat program masalahnya dan kita praktekkan dengan anak. Dan setelah dilakukan bersama anak, walaupun ini hanya praktek, secara jujur kita minta bagaimana menurut ibu setelah ibu melakukan ini. Ternyata mereka mengatakan merasa senang. Sinyal ya Bapak Ibu terputus-putus. Di belakangnya ada
mungkin sampai di sini aja. Jadi semoga dengan budaya positif ini kita bisa menciptakan sebuah lingkungan positif untuk siswa-siswi kita nantinya di sekolah kita, karena budaya positif ini sangat penting. Kalau seandainya ini tidak ada, mungkin sekolah juga tidak akan bisa membentuk seorang generasi penerus yang mempunyai karakter yang baik. Dari pembiasaan-pembiasaan yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang positif akan dapat menciptakan sebuah budaya positif dan lingkungan yang positif nantinya, terutama di sekolah kita. Jadi saya mohon kita sama-sama, Bapak Ibu semuanya, untuk bisa mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita, dan semoga SMP Negeri 2 Rengat lebih maju lagi ke depannya dan memiliki siswa-siswi yang mempunyai karakter serta pribadi yang baik. Kalaupun ada 1-2 orang siswa kita yang memiliki masalah atau yang lainnya, itu sebenarnya sudah hal yang suatu yang biasa kan Bapak Ibu. Tapi kita harus bisa berkolaborasi, tidak bisa juga jalan sendiri, semuanya harus bergerak. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya mohon kritik sarannya dari Bapak Ibu. Apabila nanti ada masukan dari untuk saya sendiri, saya persilakan. Dan untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang perlu kita bicarakan atau ada masukan mungkin? Silakan. Bu Yayu, ada masukannya? Atau semacam testimoni lah, testimoni dari kegiatan kita ini. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan, menurut saya kegiatan ini sangat bagus sekali, terutama jika seluruh isi materi ini memang dijalankan nantinya, dan harapan kami ya tidak habis sebatas ini gitu. Jadi kalau memang habis sebatas ini ya percuma saja kan. Marilah kita lakukan walaupun mungkin sulit gitu ya. Mari kita bersama-sama saling bergerak dan menggerakkan tadi gitu. Untuk kedepannya semoga SMP Negeri 2 Rengat bisa melakukan apa yang sudah disampaikan dari apa yang disampaikan oleh Bu Rida tadi, dan selamat untuk Bu Rida dan semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yayu atas testimoninya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin memberikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah kita lakukan juga, kita sebagai pendidikan, cuman mengkonsepnya jadi suatu budaya positif ini lagi baru hari ini kita rangkum gitu kan. Cuman yang penting di sini kalau menurut saya tambahan lah, ya sebelum kita ke kelas kita masing-masing, budaya positif ini kita apakan untuk atas nama SMP 2 dulu. SMP 2 tuh buat suatu budaya positifnya tuh apa-apa saja gitu. Jadi jelas bagi kita nanti kita mau apa yang mau kita buat di setiap kelas-kelas kita itu saja tambahannya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Sita masukannya, dan semoga kita bisa jalankan nantinya. Ada lagi ibu-ibu semuanya? Cukup? Ya, baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini seperti kata Bu Yayu tadi, tidak hanya sebatas formalitas saja, tapi kita juga melakukannya nanti di lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf atas segala hilaf, baik dari segala ucapan ataupun perbuatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Kali ini kita udah masuk ke semester 2. Kita buat keyakinan kelas yang kira-kira sangat kita butuhkan untuk pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan dan menginspirasikan nanti. Bisa? Baik, nanti di sini kertas ini silakan kamu buat minimal 2 keyakinan kelas yang perlu kita lakukan. Kelas ini Terima kasih.